Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita bisa mengikuti ibadah doa pagi streaming pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Hingga pagi ini kami boleh ada seperti sekarang, sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus dan kemurahan hati Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Benih firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi ini saya ingin berbicara, Bapak Ibu Saudara, dengan tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih ada yang baik. Tentunya saudaraku, tema hari ini, mengapa ada satu kata-kata masih ada yang baik. Kerap kali saudaraku ini berkaitan dengan tingkah laku seseorang, tingkah laku kehidupan seseorang. Hari ini saya ingin mengambil kehidupan seorang tokoh yang bernama Yosafat. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Saudaraku, dari pernyataan Tuhan ini, Yosafat dapat teguran dari Tuhan karena Yosafat bekerja sama dengan Ahab, raja yang membenci Tuhan, raja yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Sehingga saat Yosafat kerjasama dengan Ahab, maka saudaraku, Tuhan murka terhadap Yosafat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan masih menilai dari segi sisi yang baik. Saudaraku, ini bedanya Tuhan dengan manusia. Kalau manusia selalu menilai sesama dari sudut pandang sisi negatifnya. Tetapi kalau Tuhan, saudaraku, menilai seseorang tetap mengambil dari sisi baiknya. Padahal kalau kita lihat saudaraku, manusia tidak ada yang baik pasti. Manusia tidak ada yang benar di mata Tuhan. Tapi kita lihat dari Tuhan sendiri masih bisa memandang sesuatu yang baik dari kehidupan Raja Yosafat. Nah saudaraku, kita akan belajar seperti apa yang dilakukan Tuhan dalam menilai seseorang, dalam menanggapi seseorang. Saudaraku, kita belajar menilai dari segi yang baiknya. Makanya saudaraku, ya mengapa kita perlu menilai dari sisi yang baik dari kehidupan sesama kita? Ada 3 hal yang akan saya bagi buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saudaraku, supaya tidak menghakimi sesama kita. Kerap kali saudaraku kita menilai seseorang ya dari sudutnya yang jelek saja. Padahal tidak semua yang dilakukan sesama kita itu selalu jelek terus. Tetap masih ada sisi baiknya. Maka supaya terhindar dari dalam kehidupan kita menghakimi sesama. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini
pernyataan yang dari Tuhan. Kita tidak bisa menjadi hakim bagi sesama kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi hakim bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi famili kita. Tidak bisa, saudaraku. Karena Tuhan menciptakan kita sama dengan mereka. Makanya pernyataan ini, ya sesuatu yang kita ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan kita juga. Bahkan dilebihi sama Tuhan loh. Kalau kita mengatakan orang itu jahat, itu akan diukurkan kepada kita juga. Makanya kita tidak boleh menjadi hakim buat mereka. Siapakah kita, saudaraku? Sampai kita berani menghakimi orang lain. Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, Dia yang sebagai Allah, Dia sebagai hakim. Saat melayani di dunia ini, Tuhan tidak mau menjadi hakim. Ketika seorang yang kedapatan berzina, dan perempuan ini diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, semua menghakimi dia, semua ingin membunuh dia, sesuai dengan tradisi adat istiadat yang ada di sana. Waktu diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak menghakimi dia. Ya. Tuhan Yesus hanya berkata, bertobat, saudaraku. Dan Tuhan tidak menghakimi seperti orang-orang lain yang sudah berkumpul, yang sudah menangkap dia, yang ketahuan sudah berzina, saudaraku. Makanya saudaraku, kita tidak boleh jadi hakim. Dan kalau kita lihat saudaraku, dia mendapati perempuan itu berzina. Dari mana dia tahu kalau perempuan itu berzina? Ya. Berarti dia juga melihat perempuan itu sedang berzina. Saudaraku, makanya di sini kita bisa melihat karena kita tidak boleh menjadi hakim buat sesama kita. Makanya kalau kita lihat seseorang, cari di sudut yang baiknya. Ya, cari yang baiknya. Pasti ada, saudaraku. Kalau melihat dari jeleknya, melihat dari kekurangannya, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang baik. Tapi kalau kita menilai, mengambil sesuatu yang baik dari orang itu, kita akan mendapatkannya. Memang manusia itu punya dua kantong, saudaraku. Kantong yang di depan ini ada dua. Yang pertama, kantong yang ada di depan itu kebaikan kita, ya kan? Kehebatan kita, kekuatan kita, itu selalu ditonjolkan ada di depan. Dan sementara yang di depan sisi yang lain, itu kejahatan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, itu yang selalu ditonjol-tonjolkan, bukan? Makanya tidak heran kalau orang itu, ya, kalau dalam bahasa lain itu ngerasani, itu tidak ada orang ngerasani yang baik, saudaraku. Orang kalau ngerasani orang lain selalu ngerasani yang jelek-jelek. Orang kalau mencerita orang lain, tidak pernah orang mencerita yang baik-baik. Selalu yang dicerita itu kejelekan orang lain, itu kekurangan orang lain. Saudaraku, itu yang dilakukan oleh manusia. Dan sementara kantong yang ada di belakang, itu juga ada dua sisi. Sisi yang pertama apa, saudaraku? Kejelekan kita, kekurangan kita. Itu selalu ditaruh di belakang supaya orang lain tidak melihat, supaya orang lain tidak tahu. Ya kan, kita taruh di belakang, kita sembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Dan yang di belakang lagi apa, saudaraku? Kebaikan orang. Kebaikan orang lain ditaruh di belakang supaya tidak ada yang tahu. Makanya tidak heran, jarang orang itu mengagung-agungkan orang lain, itu sangat-sangat jarang. Ya, makanya di sini Tuhan pengen di dalam kehidupan kita tidak boleh menjadi hakim buat sesama. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan.
Hanya Tuhan yang layak untuk menghakimi seseorang. Kita tidak boleh, saudara. Hal yang kedua, mengapa kita perlu melihat dari sisi yang baik dari sesama kita. Yang kedua, supaya tidak ada kemunafikan. Nah, ini saudaraku hal yang perlu kita renungkan hari ini. Banyak kerap kali anak-anak Tuhan masih memiliki gaya hidup atau kehidupan seorang yang munafik. Ya. Definisi orang munafik itu apa, saudaraku? Orang munafik itu selalu mengunggul-unggulkan dirinya sendiri. Tidak pernah koreksi dirinya sendiri. Itu orang munafik. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Dikatakan, "Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, dari sini saudaraku kita bisa melihat ini orang munafik yang hanya bisa menilai orang lain, menilai dari sudut yang jelek. Maka ada satu peribahasa berkata, semut di ujung samudra bisa kelihatan, tapi gajah di depan mata tidak bisa kelihatan. Kekurangan orang lain sekecil apapun, seperti semut di ujung samudra, itu kan gambaran yang sudah tidak mungkin bisa dilihat, tapi bisa melihat. Tapi gajah di depan mata, itu bicara tentang kesalahan kita, kekurangan kita, kejahatan kita, ketidakbaikan kita, tidak pernah bisa dilihat. Makanya itulah kehidupan orang yang munafik. Makanya di dalam ayat berikutnya, Matius 6 ayat yang kedua, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencantangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Orang munafik, saudaraku, selalu menonjolkan dirinya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang tidak pernah bersalah, sebagai orang yang tidak pernah jahat, dan selalu menonjolkan dirinya supaya apa? Dapat pujian, saudara, dapat penghormatan. Itulah orang munafik. Makanya Tuhan tidak pengen dalam kehidupan kita menjadi seperti seorang yang munafik, yang tidak pernah mengerti akan kekurangannya sendiri, yang tidak pernah mengerti akan kejahatannya sendiri. Itu orang munafik, saudaraku. Yang berikutnya, ayat yang ke-27 dari Matius 23 ayat yang ke-27. "Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya masih memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Wah, ini keras sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, teguran Tuhan untuk anak-anak Tuhan pagi hari ini. Ya, jangan sampai ada kemunafikan. Ya, yang menganggap dirinya sendiri merasa hebat, merasa baik, dan orang lain selalu dinilai dari segi yang jahat terus. Ya. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita perlu terus menilai kehidupan sesama, diambil dari segi yang baiknya. Yang ketiga, bicara tentang supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa itu bisa menilai sesuatu hal yang baik. Kalau anak-anak, tidak mungkin bisa, saudaraku, membeda-bedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Tapi orang yang sudah dewasa, dia bisa memilih, dia bisa membedakan, karena sudah dewasa. Apalagi dewasa di dalam Kristus. Orang yang sudah dewasa di dalam rohani. Seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama. "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu
seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi saudaraku, Paulus karena dia sudah dewasa di dalam rohani, makanya dia bisa menilai sesuatu hal yang baik. Dia mengambil sesuatu hal yang baik dari sesama. Manusia yang rohani, kita harus bisa menilai sesuatu yang baik dari sesama kita. Memang mungkin istri kita banyak kekurangan, suami kita banyak kekurangan, anak-anak kita juga banyak kekurangan. Tapi coba kita ambil dari sudut pandang yang baik seperti Allah lakukan. Saya percaya kalau kita sudah dewasa di dalam rohani, dewasa di dalam Kristus, dewasa di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah menghakimi orang lain, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang munafik. Karena orang yang dewasa rohani menilai segala sesuatu dengan rohani. Ya, kita manusia rohani yang nilai segala sesuatu dengan penilaian rohani, saudaraku. Tuhan Yesus menilai manusia apa, saudaraku? Udah tahu manusia itu jahat, udah tahu manusia itu sudah banyak dosa. Tapi Tuhan masih menilai. Bahkan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Itu sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, hal yang perlu kita renungkan pagi ini. Biar gini-gini, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, saudaraku, ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan pagi hari ini. Biar ini menjadi renungan singkat buat kita. Yuk mulai hari ini, lihat sudut pandang yang baik dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dan bahkan mungkin dari tetangga kita yang mungkin jengkelin terus, saudaraku, membuat kita jadi susah, membuat kita jadi sedih. Cari sudut pandang yang baiknya, supaya kita tidak kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar. Kami percaya firman Tuhan yang pagi hari ini sudah disampaikan memberkati kami semua, Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menilai segala sesuatu dari sesama kami dalam penilaian sudut pandang Tuhan, bahwa masih ada yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini banyak yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah secara onsite karena faktor usia, kami juga tetap percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan, mereka dipelihara Tuhan, digendong Tuhan, sampai masa tua pun mereka masih ditanggung Tuhan terus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami Indonesia ada dalam naungan Tuhan, sehingga tidak ada krisis, tidak ada Tuhan masalah-masalah yang besar buat bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja, turut campur tangan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Pagi hari ini kami arahkan kedua tangan kami untuk menyambut berkat yang daripada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.